Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlia. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah adalah sebuah rumusan yang mengurai tentang jati diri apa dan siapa Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah timbul pada masa kepemimpinan Bapak Kolonel HM Yunus Anis periode 1959 sampai dengan 1962. Namun semua kepribadian Muhammadiyah berasal dari uraian KH Fakih Usman sewaktu beliau memberikan uraian latihan yang diadakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Terkait tentang apa Muhammadiyah itu, baik akan kita bahas untuk materi selanjutnya. Fungsi dan hakikat Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah berfungsi sebagai landasan, pedoman, dan pegangan setiap gerak Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat kepribadian Muhammadiyah adalah wajah yang wijhaya Persyarikatan Muhammadiyah. Wajah tersebut mencerminkan 3 predikat yang melekat kuat sebagai asy-syakiyah atau jadi dirinya secara utuh. Adapun 3 predikat yang dimaksud adalah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah, dan tajdid. Untuk memahami lebih jelas mengenai kepribadian Muhammadiyah, maka kita perlu memahami pula: pertama, apakah Muhammadiyah itu? Kedua, dasar amal usaha Muhammadiyah. Ketiga, pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Dan keempat, sifat Muhammadiyah. Oke, mungkin kita langsung saja membahas. Yang pertama, apakah Muhammadiyah itu? Muhammadiyah adalah suatu persyarikatan, merupakan gerakan Islam, maksudnya dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar yang ditunjukkan kepada 2 hal, yaitu perseorangan dan masyarakat. Dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar pada bidang yang pertama atau perseorangan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama kepada yang telah membuat Islam bersifat tajdid, pembaruan, artinya mengembalikan kepada ajaran Islam yang murni. Kedua, kepada yang belum Islam berupa seruan ajakan untuk memeluk agama Islam. Adapun dakwah yang kedua kepada masyarakat bersifat perbaikan, bimbingan, dan peringatan. Semua dilaksanakan dengan musyawarah atas dasar takwa dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, dasar amal usaha Muhammadiyah. Dalam perjalanan melaksanakan usahanya menuju tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, di mana kesejahteraan, kebaikan, dan kebahagiaan luas merata, Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam mukdimah anggaran dasar, yaitu pertama, hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Kedua, hidup manusia bermasyarakat. Ketiga, mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan keyakinan bahwa agama Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban berdasarkan untuk kebahagiaan dunia akhirat. Keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah, ihsan kepada kemanusiaan. Kelima, ittiba kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan keenam, melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Ketiga, pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Menilik dasar prinsip tersebut di atas, maka apapun yang diusahakan dan bagaimanapun cara perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan tunggalnya harus berpedoman, berpegang tangan teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di sebuah bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta memenuhi jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu keempat, sifat Muhammadiyah memiliki dan wajib memelihara sifat-sifatnya terutama yang terjalin di bawah ini.
Pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Ketiga, lapang dada, luas pandangan, dan memegang teguh ajaran Islam. Keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah yang sah. Keenam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. Ketujuh, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan membangun sesuai dengan ajaran Islam. Kedelapan, kerjasama dengan golongan Islam maupun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. 9. Membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. 10. Bersikap adil serta kolektif ke dalam, keluar, dan kebijaksanaan dengan kebijaksanaan. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu saja materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.